Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021 adalah Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Pesta kedua rasul ini dirayakan bersama, mungkin karena nama keduanya yang selalu disebutkan serentak berurutan dalam Injil-Injil sinoptik, dan karena keduanya sama-sama mengalami nasib sebagai martir di negeri Persia. Simon, selain dikenal sebagai saudara sepupu Yesus, juga dikenal sebagai saudara Rasul Yakobus Muda dan Yudas. Julukannya si Zelot berarti yang rajin, yang meluap semangatnya dalam mempelajari dan menaati hukum Taurat Yahudi. Gelar ini mungkin juga dikenakan kepada Simon karena ia termasuk salah seorang penganut aliran Zelot yang sangat fanatik, berpegang teguh kepada Taurat, dan turut ambil bagian dalam pemberontakan melawan penjajah Romawi tahun 67 sampai 70. Kisah hidup dan karyanya sebagai rasul tidak dicantumkan dalam Injil, namun berdasarkan beberapa tradisi, Simon pernah mewartakan Injil di Mesir dan kemudian bergabung dengan Yudas ke Mesopotamia. Dari sana mereka pergi sebagai misionaris ke negeri Persia, Iran hingga menemui ajalnya sebagai martir bersama Yudas. Yudas yang disebut juga Tadeus, yang berarti yang berani, adalah saudara Rasul Yakobus Muda. Tradisi mengakui dia sebagai penulis surat Yudas, walaupun mungkin ia hanya menyuruh orang lain menuliskannya. Nama Yudas dimunculkan dalam Injil Yohanes pada waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Dialah yang bertanya kepada Yesus, apa sebabnya Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya dan bukan kepada dunia. Setelah kenaikan Yesus, tak ada cerita kitab suci tentang karya Yudas. Menurut tradisi, Yudas mewartakan Injil di Mesopotamia sebelum bergabung bersama Simon di Persia, di mana keduanya bersama-sama menemui ajalnya sebagai martir Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6
ayat 12-19. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jalan yang benar dalam mencari kesembuhan dan kebahagiaan. Tidak sedikit jumlah jenis penyakit yang dikenal dalam masyarakat. Tidak sedikit pula jumlah orang yang terkena salah satu dari aneka penyakit itu, atau bahkan lebih. Belum ditambah dengan penyakit-penyakit psikis atau penyakit masyarakat lainnya. Adanya aneka penyakit itu menyebabkan lahirlah dokter-dokter spesialis penyakit tertentu. Begitu juga karena banyak orang terkena penyakit, maka profesi seperti perawat, bidan, dokter menjadi profesi yang sangat laris. Di mana-mana didirikan pula puskesmas, balai pengobatan, dan rumah sakit. Dokter, bidan, perawat membuka juga tempat praktek pribadi untuk melayani kesehatan masyarakat. Di balik semua yang disebutkan itu, terdapat satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan kesembuhan. Masyarakat mencari kesembuhan pada para juru rawat. Saudara terkasih, Yesus usai pemilihan ke-12 muridnya, pergi bersama mereka ke suatu tempat. Di sana berkumpul sejumlah besar murid-murid Yesus dan banyak orang lain dari Yerusalem, daerah pantai Tirus dan Sidon. Yesus ditampilkan dalam bacaan Injil sebagai sang tabib yang dicari, bukan untuk suatu jenis penyakit saja, tetapi untuk pelbagai jenis penyakit, termasuk orang yang sakit karena kerasukan roh jahat. Mereka datang padanya, dan mereka semua disembuhkannya. Di luar dari orang-orang yang benar-benar sakit, terdapat pula banyak orang lainnya. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang menderita penyakit zaman, yaitu penyakit tidak bahagia.
Mereka itu datang dari pelbagai tempat. Mereka itu merindukan untuk disembuhkan dari ketidakbahagiaan mereka. Dan ternyata sabda Yesus merupakan sabda yang membahagiakan mereka, sehingga mereka pulang ke tempatnya masing-masing sebagai orang-orang yang sudah disembuhkan. Selain penyakit fisik dan psikis, orang zaman ini menderita juga penyakit zaman berupa kesenangan semu melalui aneka gaya hidup yang materialistis, konsumeristis, dan hedonistis. Kesenangan mana sering membuat mereka melupakan Allah dan sesamanya, terutama orang-orang miskin. Berpalingnya orang-orang sezaman Yesus kepadanya dan mendapatkan kesembuhan darinya, kiranya membuka mata kita untuk melihat kembali jalan yang benar dalam mencari kesembuhan dan kebahagiaan sejati. Semoga demikian. Amin.